Kebakaran melalap sebuah kafe terjadi pada pukul 2 Minggu dini hari di Jalan Jenderal Suprapto, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam berusaha mendatangkan sejumlah mobil damkar. Setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Namun sebagian bangunan kafe dan barang-barang di dalamnya hangus terbakar. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian belakang kafe. Kebakaran terjadi saat kafe sudah dalam kondisi tutup. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki dengan memeriksa sejumlah saksi. Sementara di Jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran HI, Jakarta Pusat, sebuah motor terbakar saat menjelang pagi tadi. Api membakar seluruh bagian motor hingga hanya menyisakan rangka. Diduga penyebab kebakaran berasal dari bagian busi pada mesin sepeda motor yang terbakar. Namun hingga api dipadamkan, petugas belum menemukan si pemilik motor yang meninggalkan kendaraannya. Beruntung setelah kejadian, arus lalu lintas masih cukup sepi sehingga tidak menimbulkan antrian kendaraan. Jalan Sudirman yang terbakar sudah roda 2 motor. Selanjutnya lagi tahap pemadaman dan sudah hampir selesai. Ada korban, Bang? Korban tidak ada, belum ada korban, cuman pemilik motor belum tahu ini. Pemilik motornya belum dikonfirmasi. Itu dari Jakarta, Fender Kurniawan dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Anisata, iNews melaporkan. Merayakan pesta Halloween, ratusan orang meninggal di Itaewon, Korea Selatan. Varian COVID-19 baru, 4 pasien di Indonesia terindikasi Omicron XBB sudah. Hutan Pinus Malino merupakan destinasi wisata alam baru bagi keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Sinjaya dan rekan saya Stefani Patricia kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi pemirsa dari sejumlah tanah air dan informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Sebuah minibus SUV rusak parah usai tabrak truk yang berjalan pelan di ruas tol dalam kota Silipi arah Pancoran pada Minggu dini hari. Petugas mengevakuasi minibus yang tersangkut dengan mobil derek. Pengemudi alami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis. Berdasar pengakuan pengemudi, ia berkendara dalam kondisi mengantuk sehingga kemudi berbelok ke kiri dan menabrak truk pengangkut kayu. Ini kronologisnya gimana sih Bang tadi awalnya? Meleng aja sih ketiduran. Oh ngantuk ya? Pasti belok ke kiri gitu. Oh setirnya belok kiri sendiri ya? Iya. Biasa kayak meleng gitu ketiduran berapa detik gitu. Tapi kondisi Mas saat ini gimana Mas? Oke sih, keseleo doang. Keseleo aja ya? Tapi kondisi mobil rusak parah berarti ya? Iya, kiri hancur. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Dirlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil minibus terjun ke jurang sedalam 200 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. 2 orang pengemudi berhasil selamat usai dilakukan proses evakuasi selama 4 jam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebuah mobil minibus yang melaju dari Bandara Internasional Minangkabau Padang menuju Damasraya ini diduga hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam 200 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau, Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu dini hari. Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian dan evakuasi korban dari dalam jurang.
Proses evakuasi berlangsung dramatis. Kedua orang korban berhasil dievakuasi dari dalam jurang menggunakan tali dan tandu dalam keadaan selamat. Bahwasanya ada satu buah mobil minibus jenis Avanza jatuh ke jurang. Jurangnya sekitar ke dalamnya 150 sampai 200 meter. Untuk korban itu 2 orang. Yang pertama atas nama Ibu Citra, yang kedua atas nama Jubari. Gitu. Untuk kondisi korban gimana, Bang? Untuk kondisi korban keduanya alhamdulillah dalam keadaan selamat, luka-luka. Kedua korban selamat mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang, guna mendapat perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan mewah mengalami kecelakaan tunggal menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di Selipi, Jakarta Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol. Sebuah sedan mewah berwarna hitam tersangkut di atas separator Transjakarta di Jalan Es Parman, Selipi, Jakarta Barat. Diduga pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman alkohol dan melaju kencang. Pengemudi selamat, namun bagian depan mobil rusak parah dan sejumlah beton separator hancur berantakan. Sempat terjadi kemacetan, namun kembali normal setelah petugas evakuasi mobil yang tersangkut. Dikabari sama warga bahwa ada mobil naik separator busway. Artinya mobil ini kecepatan tinggi, Bang. Ya kurang lebih seperti itu. Kita juga tahu langsung pasti kejadiannya karena informasi dari masyarakat bahwa ada mobil naik separator busway. Ada korban nggak, Bang? Sementara korban jiwa nihil. Guna penyelidikan, pengemudi dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menggerebek rumah salah seorang komplotan begal sadis di Jalan Majapahit, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diketahui polisi telah menjual hasil kejahatan teman begalnya. Polisi membekuk seorang pria yang merupakan komplotan begal sadis saat membantu rekannya menjual sepeda motor hasil kejahatannya. Pelaku diringkus polisi di rumahnya di Jalan Majapahit 6, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, teman pelaku berinisial CA yang masih DPO merampas sepeda motor dari korbannya. Lalu, pelaku CA kemudian meminta tersangka Chandra untuk menjual motor hasil begal tersebut, lalu hasilnya dibagi rata. Dari penjualan ini, polisi mengetahui identitas pelaku. Nggak tahu temannya jual tadi. Oke, temannya. Ya, menunggu. Dapat berapa? Bagian berapa kok? Dapat lah, juta kurang lah. Juta. Apa kau duitnya itu? Duitnya untuk apa? Duitnya untuk apa kau tuh? Belanja sehari-hari. Kenapa di mana tadi, Kak? Di rumah. Oh, di rumah. Daerah mana? Mulai dulu. Kamu kau siapa nongko? Polisi masih memburu CA sebagai pelaku utama. Kasus ini ditangani Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pergelaran festival musik yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat terpaksa dihentikan polisi akibat penonton yang membludak. Polisi pun memeriksa pihak penyelenggara acara karena ditemukan sejumlah indikasi yang diduga dapat membahayakan keselamatan penonton. Ribuan penonton musik berdesak-desakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada acara festival musik Sabtu malam tadi. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong antara para penonton saat acara konser musik berlangsung. Akibatnya polisi langsung menghentikan acara tersebut sebelum acara selesai. Para penonton melebihi kapasitas, bahkan beberapa di antara mereka tak sadarkan diri. Selain itu, polisi telah memeriksa pihak penyelenggara karena dalam acara tersebut ditemukan fakta-fakta yang diduga dapat membahayakan para penonton. Terpaksa harus kami hentikan tadi tepat pukul 22:10 mengingat fakta yang kami temukan bahwa di lokasi kegiatan tadi terjadi penumpukan jumlah penonton yang sangat-sangat over kapasitas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan jumlah penonton yang sangat membludak.
Festival musik ini rencananya akan diselenggarakan selama 3 hari mulai dari hari Jumat hingga Minggu. Namun acara tersebut terancam dibatalkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.